Ditaruh harusnya, kalau dipakai mungkin kenapa dia bilang kenapa nggak kalau siap dimulai. Selanjutnya kapal siap diberikan. menganugerahkan tanda kehormatan bintang 2 Buana Raja kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya. Selaku Panglima dan kepada para senior dan pendahulu TNI Angkatan Udara yang telah melapangkan jalan bagi perkembangan bangsa negara. Berkat jasa-jasa yang telah TNI Angkatan Udara mencapai kemajuan sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini. Beserta upacara yang bahagia, peringatan Hari Jadi Kesatuan di lingkungan kami sudah menjadi tradisi yang padat pesan dan makna. Peringatan yang dilakukan tahun ini jelas mengandung makin kompleks. Kita menghadapi tugas untuk mengamankan dan menyukseskan pemilihan umum dan sidang umum MPR. Angkatan Udara telah tumbuh dan berkembang dalam tugas mempertahankan keutuhan di babak baru, yakni era teknologi maju. Ini tentu menghendaki sistem senjata yang digunakannya. Walaupun alat utama sistem senjata namun belum sepenuhnya lengkap, belum memadai bila dibandingkan dengan luas dirgantara nasional untuk meningkatkan pemeliharaan agar berdaya dukung optimal bagi pelaksanaan wartawan lagi. Terlaksananya pemilihan umum dengan aman, tertib kemasyarakatan. Kelima, perkokoh kemanunggalan ABRI yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungannya dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara serta undangan sekalian, demi meridhoi setiap pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan terbaik bagi ABRI. Dirgahayu TNI Angkatan Udara. Selamat bertugas.
pangkalan induk, skadron udara, skadron dengan fungsi masing-masing. Untuk tahun 1996-1997 telah dilaksanakan uji terampil di lanut masing-masing, yaitu dari tanggal 2 November sampai dengan 7 Desember 1996. Adapun Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Surat Keputusan. mencegah disebarkan aparat keamanannya di mana saja untuk mendeteksi ini. Namun dari kita saja nggak mungkin tanpa dibantu oleh intern dari tiap-tiap OPP. Seandainya ada kerusuhan, komandan Satgas yang tanggung jawab. Minimal dia kan bisa membantu kita. Pak, ini begini, bisa mencegah. Dek, ini begini nggak boleh. Begitu. Jadi kalau ada pihak luar yang mau memanfaatkan ini, dia tahu, oh ini bukan orang dari dalam. Begitu, ya. Oh, situasi Pekalongan Wonosobo terkendali. Itu dalam waktu singkat udah selesai persoalannya. Dalam 2 jam itu udah selesai. Setelah muter-muter mereka digiring, terus harinya bubar, mereka sudah selesai. Belum, saya belum dapat laporannya. Nanti kita cek nanti. Ya. Bisa minta statement sedikit Pak mengenai insiden kemarin di Wonosobo Pak, sudah pemeriksaan Pak? Ya sedang diperiksa ya, Laporan terakhir sedang diperiksa gitu. Ya karena laporannya baru tadi pagi sama saya itu. Ya. Ya sedang diperiksa lah ya. Nanti siang kalau mau nanti siang aja. Maksudnya? Lebih tegas gitu. Oh iya dong, harus begitu. Untuk para perusuh-perusuh yang nggak nganu kan dalam rangka ya menegakkan keamanan dalam negeri, pasti kita kan harus tegas deh. Ya. Ya silakan saja, menurut boleh hak mereka kan. Boleh saja kita, kalau memang anggota yang lain salah, yang lain baik, kita mahmil, ya kita hadapi, tidak masalah. Masing-masing punya hak itu, mau nuntut mau apa silahkan saja. Dia betul polisi, benar polisi. Katanya dia bukan. Jadi saya baca di koran begitu. Jadi Pak, soal Kapolri tadi bilang dia bukan polisi. Siapa? Yang polisi yang bilang bukan siapa? Di koran. Ya di koran, lu tanya korannya, jangan tanya sama saya dong. Ya kan gitu. Soal Wonosobo itu Pak, sudah ditindak secara. Jadi begini, Wonosobo baru lapor sama saya ya tadi pagi jam 4. Nah, jadi sedang diperiksa katanya begitu. Ya itu yang bisa saya laporkan sama Anda. Ya, saya beritahukan sama Anda. Ya Pekalongan sedang ditangani itu, jelas ditangani dong. Jadi 4 orang itu Pak yang sudah. Iya sedang diperiksa nanti. Ya belum final itu, belum final lagi, belum final. Kalau kita kan dari segi hukum nih, jadi kita bicara kan harus betul-betul buktinya segala macam, nggak bisa cerita-cerita ngambang nanti kan. Memang. Hah? Ini sampai ada kerusuhan. Ya terserah yang melihatnya dari mana saja lah begitu ya. Tapi kami tetap menjaga amanah melaksanakan tugas lah sebagai itu menggangguan Kamtipmas, keamanan dalam negeri gitu ya. Himbauan terhadap masyarakat apa Pak? Supaya mematuhi aturan segala macam inilah, hidup rukun dan damai lah gitu aja lah ya, nggak usah macam-macam gitu aja. Pemilu kan punya kita semua nih. Wonosobo dan Temanggung itu kerusuhan saja itu karena hanya satu jalan itu saja sehingga mereka bertemu. Itu tadi. Cukup. Terima kasih. Cukup untuk kondisi sekarang kita optimalkan ya. Tadi Kepangap juga mengatakan kan luas wilayah kita tuh demikian besar. Bagaimana kita mengoptimalisasikan alutsista yang kita miliki gitu. Pak, dengan kan bilang bahwa pesawat-pesawat kita tuh udah tua, juga tidak cukup. Nah sekarang usaha TNI AU gimana Pak untuk mengatasi di situ perwira-perwira teknik kita itu kejuangannya di situ. Bagaimana mereka mempersiapkan pesawat itu untuk setiap saat bisa digunakan. Jangankan itu ya, pesawat Harvard
zaman Perang Dunia Kedua itu masih siap dan serviceable dan masih diterbangkan sama penerbang-penerbang kita yang semangat juangnya tinggi juga. Tapi layak gitu Pak? Layak. Ingat pada waktu air show, Anda lihat ada Harvard, ada L4G, mereka terbangkan itu, mereka pelihara. Jadi jangankan pesawat yang canggih, yang tua pun mereka masih pelihara dengan penuh pengabdian kan. Gitu. Pak, penyelidikan terakhir kemarin jatuh gimana Pak penyelidikannya? Kenapa? Kan itu kan penyelidikan itu kan tidak bisa tidak bisa cepat ya. Kita kan harus seobjektif mungkin kan. So itu nantinya kan digunakan untuk pembinaan ke dalam kan gitu kan, supaya jangan sampai terjadi lagi gitu. Oleh karena itu harus betul-betul secara objektif. Itu biasanya memang tidak single factor ya, ada faktor manusianya, ada faktor alutsistanya, ada faktor cuacanya, manusia juga bukan hanya penerbang saja kan, ada manusia yang di tower, ada manusia yang di fasilitas pendukung dan lain sebagainya gitu. Pak, kecuali persoalan downdraft itu alasan lainnya apa Pak? Downdraft. Ya ini makanya masih dalam penyelidikan. Nanti saya ngomong salah. Mungkin saja. Karena cuaca atau kenapa Pak? Yang jelas pada saat itu cuaca jelek sekali. Pada waktu itu di short final jelek sekali gitu. Yang jelas. Enggak membuat penerbang TNI AU misalnya ciut nyalinya atau? Oh ya enggak. Misi penerbangan militer itu risikonya lebih besar ya. Kalau penerbangan komersil itu untuk terbang itu mereka ada interval ya, interval jarak, interval ketinggian. Anda lihat tadi, mereka itu tidak ada interval jarak aja. Mereka nempel begitu dan harus dilakukan dalam keadaan low level dengan suatu manuver tertentu. Apa Anda lihat pesawat komersil begitu kan enggak? Jadi mereka memang risikonya tinggi. Oleh karena itu harus diawaki oleh penerbang-penerbang yang profesional, yang siap fisik, mental. Tapi jangan lupa mereka juga manusia. Gitu. Jadi kita harus meletakkan masalahnya secara proporsional gitu loh. Pak, satu lagi Pak, kenapa kelihatannya perayaan tahun ini Mas sederhana sekali? Loh karena yang lalu kan 50 tahun harus besar-besaran. Sekarang kalau sama kan berarti tidak apa bedanya dengan yang lalu kan. Satu pertanyaan Pak, tadi biasanya kalau manuver itu kan bombras itu biasanya ke atas Pak. Kenapa ke samping gitu apa? Biasanya kan ke atas begitu. Kan dibuat sesuatu yang variasi, tidak masalah. Kalau Pak, ini kembali kepada kecelakaan pesawat. Sampai sejauh ini sudah berapa persen hasil? Ada timnya belum. Pokoknya saya belum baca hasilnya. Nanti kan sampai ke saya hasilnya. Saya gunakan untuk pembinaan adik-adiknya supaya mengetahui masalah yang sebenarnya dan itu dijadikan pelajaran untuk tidak terulangi lagi. Gitu. Dalam waktu dekat udah Ya tergantung timnya nanti, timnya selesai. Menurut saksi mata dari awal katanya pesawat sudah terlalu rendah. Mungkin ada kesalahan instrumen pemandu PLS-nya atau radar. Oh, dia lihatnya di mana? Dia lihatnya di mana? Yo. Lihat. Orang siapa? Penerbang, orang awam kan gitu. Orang awam. Oh ada. Kita kan dalam setiap